Salam Bapak Ibu dan saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Senang saya dapat menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juni 2022. Kita bersyukur karena kita dapat berada di penghujung bulan ini dan kita dapat melewatinya dengan baik. Itu semua oleh karena anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang bulan ini. Tuhan telah menghantar kami untuk memasuki akhir bulan ini dengan baik, dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Walaupun di dalamnya ada duka, ada rasa lelah, rasa letih, dan bahkan juga ada sakit. Tapi di balik itu semua ada cinta kasih Tuhan yang selalu menguatkan dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami renungkan, boleh dapat menguatkan, meneguhkan, dan memperbaharui iman kami kepada Tuhan. Terlebih juga memberikan optimisme bagi kami untuk kami menyambut hari yang baru di bulan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara, kita akan bersama-sama membaca dari Galatia pasal 5. Saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-13. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Di dalam ayat tersebut Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita adalah, setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka bukan dalam artian secara duniawi, secara politis, tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus merdeka di sini adalah dibebaskan dari jerat kuasa dosa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah dibebaskan dari jerat dosa. Artinya kita hidup di dalam keselamatan dan pembaharuan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara, lalu apa konsekuensinya sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus? Apakah kita bisa tetap tekun di dalam dosa? Ataukah kita mau mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya? Rasul Paulus mengajak kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan tayangan video ini, yang telah dimerdekakan oleh Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah, untuk merespon kemerdekaan itu dengan melayani. Melayani dengan kasih, Bapak Ibu dan saudara. Bicara soal pelayanan, Bapak Ibu dan saudara, pelayanan adalah salah satu tugas pekerjaan yang paling tidak disukai. Karena dianggap sesuatu yang rendah, dianggap sesuatu yang hina.
dianggap sesuatu yang tidak mendatangkan income, tidak mendatangkan penerimaan. Karena itu tidak jarang dan tidak sedikit gereja kesulitan untuk mencari pelayan-pelayan Tuhan. Tidak jarang juga yang sudah menjadi pelayan Tuhan mengundurkan diri dari pelayanannya oleh karena kesulitan-kesulitan, oleh karena tantangan-tantangan, oleh karena perbedaan-perbedaan pandangan, atau adanya konflik di antara sesama pelayan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa seharusnya itu tidak terjadi. Seharusnya orang Kristen, para pelayan Tuhan, dia tetap setia menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak akan pernah undur. Asalkan apa? Asalkan menyadari bahwa dia adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Asal dia menyadari bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, pelayanan yang dilakukan, panggilan hidup yang dia jalani, merupakan adalah ungkapan syukur dia. Ungkapan syukur kepada Allah, ungkapan sukacita kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, akan dia kerjakan penuh dengan sukacita. Bahkan ketika mengalami pergumulan sekalipun, dia tidak akan pernah undur. Dia akan tetap setia, bertekun, bersabar, menjalankan tugas pelayanan itu. Dia akan tetap terus bertekun, bersabar, menjalankan panggilan hidupnya. Karena dia percaya, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di dalam kehidupan dia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pelayanannya, adalah sebagai persembahan, tanda sukacita dia kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Janganlah kita menyia-nyiakan kemerdekaan itu untuk kita hidup di dalam dosa. Tapi layanilah Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Keselamatan Tuhan telah diberikan kepada kita. Nyatakanlah syukur dan sukacita kepada Allah. Lakukanlah dengan sepenuh hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Dan kiranya kami berikan kekuatan kemampuan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu dengan kesiapsediaan melayani Tuhan penuh dengan kasih. Bapa kami surga, pada saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan berkatilah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kalau ada yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang dalam keraguan, Tuhan yakinkan, berikan keteguhan iman pengharapan kepada mereka. Kalau yang saat ini sedang ada di dalam kesulitan perekonomian, Tuhan pulihkan perekonomian mereka.
Jikalau saat ini ada yang sedang dalam pergumulan usaha dan pekerjaannya, Tuhan pun ikut ambil bagian di dalamnya. Bahkan ketika ada pasangan keluarga yang mengalami persoalan relasi suami istri, Tuhan pun kiranya memulihkan relasi mereka. Berikan kepada mereka hati yang terbuka untuk saling mengisi, saling memahami satu dengan yang lain. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang studi, yang saat ini sedang mencari tempat pendidikan baru, bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian akhir nasional, ataupun mereka yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa hadir untuk memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan pun berikan kepada mereka kegigihan daya juang untuk terus mencari. Karena kami percaya apa yang kami cari di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian juga yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga lah yang kiranya akan mempertemukan mereka dengan calon pasangan yang indah, yang takut akan Tuhan. Kami pun berdoa bagi para orang tua kami Tuhan yang sudah usia lanjut. Tuhan pun kiranya hadir memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan memberikan damai sejahtera Tuhan kepada para orang tua kami. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan masa-masa tua mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi kehidupan persekutuan kami dimanapun kami berada. Khususnya juga GKP Jemaat Ujung Berung ini. Tuhan Engkau berkati para penatua dengan keluarga, komisi-komisi. Biarlah mereka Tuhan dapat melaksanakan pelayanannya dengan penuh sukacita, penuh dengan ungkapan syukur dan dilakukan dengan hati yang gembira. Biarlah semuanya itu kami tujukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan segala situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, dengan segala keberhasilan dan juga pergumulan yang kami hadapi, berkatilah para pemimpin bangsa kami untuk dapat menjalankan panggilan pelayanan mereka dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga terus dapat membawa kehidupan berbangsa dan bernegara ini ke arah yang lebih baik lagi. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada dalam kasih-Mu. Engkau lah yang selalu hadir memberkati kami, menjadi gembala atas kehidupan keluarga kami. Inilah segala doa dan syafaat kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ingin menyatukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Mbak kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini kita akan akhiri renungan malam ini dengan permohonan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus serta penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan malam telah usai. Kiranya Bapak Ibu terberkati melalui tayangan video ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyatakan syukur dan sukacitanya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.